Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Tatia Atifa dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membahas tentang periodisasi filsafat pertengahan, yaitu filsafat Islam. Kurang lebih 2 abad setelah Augustinus meninggal, agama Islam diturunkan di Jazirah Arab. Kalau dilacak akar sejarahnya, pandangan Islam tentang pentingnya ilmu tumbuh bersamaan dengan munculnya Islam itu sendiri. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama, yang mula-mula diperintahkan kepadanya adalah membaca. Jibril memerintahkan Muhammad dengan bacalah, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dari kata Iqra inilah kemudian lahir aneka makna seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu, dan membaca teks baik yang tertulis maupun tidak. Wahyu pertama ini menghendaki umat Islam untuk senantiasa membaca dengan dilandasi Bismi Rabbik, dalam arti hasil bacaan itu nantinya dapat bermanfaat untuk kemanusiaan. Di kalangan masyarakat Islam, istilah skolastik Islam jarang dipakai. Yang paling masyhur yaitu ilmu kalam atau filsafat Islam. Antara kedua ilmu tersebut dalam pembahasannya dipisahkan. Dalam perkembangan filsafat Islam dikenal 2 periode, yaitu periode mutakalim tahun 700 sampai 900 dan periode filsafat Islam pada tahun 850 sampai 1200, di mana para ahli pikir Islam seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushd sangat berperan, bukan hanya dalam pemikiran filsafat saja, akan tetapi mereka memberikan sumbangan yang besar bagi Eropa, yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan. Istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata school yang berarti sekolah. Jadi, skolastik berarti aliran atau yang berkaitan dengan sekolah. Perkataan skolastik merupakan corak khas dari sejarah filsafat abad pertengahan. Pada abad pertengahan ini, perkembangan ilmu mencapai kemajuan yang pesat karena adanya penerjemahan karya filsafat Yunani klasik ke bahasa Latin, baik buku keilmuan maupun filsafat. Di antara karya juga penerjemahan kembali karya para filsuf Yunani oleh bangsa Arab ke bahasa Latin. Karangan para filsuf Islam menjadi sumber terpenting. Penerjemahan filsuf Islam yang diterjemahkan antara lain astronomi dari Al-Khawarizmi, kedokteran dari Ibnu Sina, karya-karya Al-Farabi, Al-Kindi, dan Al-Ghazali. Islam tidak hanya mendukung adanya kebebasan intelektual, tetapi juga membuktikan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan sikap hormat kepada para ilmuwan tanpa memandang agama mereka. Sejarah telah mencatat kemajuan peradaban Islam dalam semua bidang ilmu pengetahuan. Para ilmuwan muslim pada saat itu menjadi pioner pengetahuan sekitar 8 abad sebelum masa Galileo Galilei tahun 1564 sampai 1642 dan Kopernikus pada tahun 1473 sampai 1543. Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar ilmu pengetahuan telah disusun oleh ilmuwan muslim jauh sebelum filsafat ilmu, philosophy of science, terformulasi sebagai sebuah disiplin ilmu. Skolastik Islam diwarnai situasi dalam komunitas Islam di Timur Tengah pada abad 8 sampai dengan 12 Masehi. Sejak hadirnya agama Islam dan munculnya peradaban baru yang bercorak Islam, ada perhatian besar kepada karya-karya filsuf Yunani. Itu bukan tanpa alasan. Pada awal abad 8, krisis kepemimpinan melanda Timur Tengah. Amanat Nabi seperti terancam untuk menjadi pudar dan dalam situasi tak menentu, di kalangan para mukmin muncullah deretan panjang ahli pikir yang ingin berbuat sesuatu berpangkal pada penggunaan akal dan asas-asas rasional dan menyelamatkan Islam. Ciri utama dari skolastik Islam adalah dikajinya kembali pemikiran para filosof klasik seperti Socrates, Plato, dan terutama Aristoteles. Telaah-telaah pemikiran mereka kemudian dikembangkan dan disesuaikan untuk menjawab tantangan pada masa itu. Tokoh-tokoh yang termasuk para ahli pikir Islam, pemikir Arab atau Islam pada masa skolastik yaitu Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Kindi, Ibnu Rushd. Peranan para ahli pikir tersebut besar sekali, yaitu sebagai berikut. A. Sampai pertengahan abad ke-12, orang-orang barat belum pernah mengenal filsafat Aristoteles, sehingga yang dikenal hanya buku logika Aristoteles. B.
B. Orang-orang barat itu mengenal Aristoteles berkat tulisan dari para ahli pikir Islam, terutama dari Ibnu Rushd, sehingga Ibnu Rushd dikatakan sebagai guru terbesar para ahli pikir skolastik Latin. C. Skolastik Islamlah yang membawakan perkembangan skolastik Latin. Dalam pembahasan, skolastik Islam terbagi menjadi dua periode, yaitu satu, periode mutakalimin tahun 700 sampai 900, dan yang kedua, periode filsafat Islam tahun 850 sampai 1200. Yang pertama ada periode mutakalimin. Pada periode mutakalimin muncullah beberapa mazhab, yaitu Al-Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Mazhab Al-Khawarij berpendapat bahwa setiap orang dari umat Muhammad yang terus-menerus berbuat dosa besar dan hingga matinya belum juga tobat, maka orang itu dihukum mati kafir dan kekal di alam neraka. Mazhab Qadariyah berpendapat bahwa kalau Tuhan itu adil, maka Tuhan akan menghukum orang yang bersalah dan memberi pahala kepada orang yang berbuat baik. Manusia harus bebas menentukan nasibnya sendiri dengan memiliki perbuatan yang baik ataupun yang buruk. Tokohnya ialah Al-Juhani Al-Bisri. Mazhab Jabariyah berpandangan bahwa Allah menentukan dan memutuskan segala amal perbuatan manusia. Segala amal perbuatan manusia sejak awal telah diketahui oleh Allah. Semua amal perbuatan itu hanya berlaku dengan kodrat dan iradat Allah saja. Manusia tidak ikut mencampurinya. Tokohnya ialah Al-Jaham bin Syafwan. Mazhab Mu'tazilah didirikan oleh Abu Huzaifah Wasil bin Atha al-Ghazali. Mazhab ini berpandangan bahwa seorang muslim yang melakukan dosa besar termasuk golongan yang tidak mukmin dan tidak kafir, tetapi di antara keduanya. Mazhab ini biasa disebut sebagai mazhab rasionalitis. Yang terakhir ialah mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah dengan tokohnya yaitu Ahmad bin Hambal. Ahli Sunnah berpendapat bahwa iman adalah kepercayaan di dalam hati yang diucapkan dengan lisan, sedangkan amal perbuatannya merupakan syarat sempurnanya iman itu. Orang yang berbuat dosa besar kemudian meninggal sebelum bertobat, hukumnya terserah Allah. Yang kedua, periode filsafat Islam. Dalam periode ini, para filsuf berusaha untuk menyelidiki hakikat sesuatu, termasuk ketuhanan dan alam. Tokoh-tokoh yang termasuk di dalam periode ini antara lain Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufel, dan Ibnu Rushd. Sampai pertengahan abad ke-12, orang-orang barat belum pernah mengenal filsafat Aristoteles secara keseluruhan. Skolastik Islamlah yang membawakan perkembangan filsafat ke barat. Orang-orang barat mengenal Aristoteles adalah berkat tulisan dari pikir Islam, terutama dari Ibnu Rushd. Yang dimaksud dengan para ahli pikir Islam periode skolastik Islam yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, dan lainnya. Peran mereka sangat besar sekali, tidak hanya dalam pemikiran filsafat saja, akan tetapi para ahli pikir Islam tersebut memberikan sumbangan yang tidak kecil bagi Eropa, yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan. Para ahli pikir Islam sebagian menganggap bahwa filsafat Aristoteles adalah benar, Plato dan Al-Quran adalah benar. Mereka mengadakan perpaduan dan sinkretisme antara agama dan filsafat. Banyak buku filsafat dan sejenisnya mengenai peranan para ahli pikir Islam atas kemajuan dan peradaban Barat yang sengaja disembunyikan disebabkan mereka, Barat, tidak mengakui secara terus terang jasa para ahli pikir Islam dalam mengantarkan kemodernan Barat. Yang pertama ada Al-Kindi pada tahun 801 sampai 865 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Lahir di Kufa pada tahun 796 Masehi, bertempat tinggal di Kindah, Yaman, dan meninggal di Baghdad tahun 873 Masehi. Pada zaman dialah terjadi penerjemahan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab dan diduga ia pun aktif menerjemahkan tersebut. Al-Kindi, nama latinnya Alkindus, menulis buku berkisar 241 buah di bidang fisika tentang optika geometris, cabang fisika yang mempelajari jalan sinar, gelombang bunyi, dan musik. Selain itu, ia menulis bidang kimia, geografi, kedokteran, dan matematika. Beberapa abad kemudian, karya-karya Al-Kindi memberikan inspirasi bagi ilmuwan Eropa seperti Roger Bacon. Ia adalah pertama yang memasukkan filsafat sebagai salah satu ilmu keislaman setelah ia menyesuaikannya dengan Islam. Al-Kindi dengan tegas mengatakan bahwa antara filsafat dan agama tak ada pertentangan. Filsafat diartikan sebagai pembahasan tentang yang benar, al-bahsan al-haq, agama dalam pada itu juga menjelaskan yang benar, maka kedua-duanya membahas yang benar. Selanjutnya, filsafat dalam pembahasannya memakai akal dan agama.
dan dalam penjelasan tentang yang benar juga memakai argumen-argumen rasional. Dengan filsafat al-haq al-awwal, Al-Kindi berusaha memurnikan keesaan Tuhan dari arti banyak. Yang kedua ada Al-Farabi pada tahun 870 sampai 950 Masehi. Nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad bin Tarhan bin Uzlaq Al-Farabi, lahir di Farab, Transylvania pada tahun 870 dan meninggal pada tahun 950 Masehi di Damsyik. Al-Farabi banyak berbicara mengenai pemumian tauhid. Adapun pokok-pokok filsafat Al-Farabi sebagai berikut. A. Metafisika Al-Farabi. Al-Farabi sependapat dengan Plato yang menyatakan bahwa alam ini baru terjadi dari tiada. Tuhan sebagai akal murni adalah wujud pertama, berpikir tentang dirinya sendiri. Maka lahirlah wujud kedua yang disebut akal pertama. Tingkat wujudnya adalah wujud yang terendah adalah materi abstrak. Tingkat yang lebih tinggi dari itu adalah ketika materi itu menerima bentuk pertama yang berupa unsur-unsur seperti api, air, tanah, wujud mineral yaitu seperti emas, perak, besi, tembaga, dan lain-lain. B. Filsafat kenegaraan. Al-Farabi dalam bukunya Aro al-Madinatul al-Fadilah menjelaskan pendapat tentang negara utama. Ia membagi masyarakat ke dalam dua macam. Pertama, masyarakat sempurna yaitu masyarakat yang mengandung keseimbangan antara unsur-unsurnya seperti keseimbangan yang ada dalam tubuh manusia. Kedua, masyarakat yang tidak sempurna adalah masyarakat yang bodoh dan fasik serta hanya mencari kesenangan jasmaninya saja. Mengenai etika kenegaraan, Al-Farabi mengungkapkan teori bahwa setiap keadaan pasti ada pertentangan, seperti dengan alam hewani yang kuat menindas yang lemah. Yang ketiga ada Ibnu Sina pada tahun 980 sampai 1037 Masehi. Abu Ali Husain bin Abdillah bin Sina pada tahun 980 Masehi di Afsana dekat Bukhara dan meninggal di Isfahan pada tahun 1037 Masehi. Di dunia barat, ia dikenal dengan nama Avicenna dan kemasyhurannya di dunia barat sebagai dokter melampaui kemasyhurannya. Sebagai filosof, kegiatan intelektualnya ditujukan untuk menggabungkan ajaran Aristoteles dan Neoplatonisme. Dia menganut ajaran Plotinus dan mengatakan Allah menyelenggarakan dunia secara tidak langsung melalui intelektual aktif yang berasal dari intelektual pertama di bidang kedokteran. Ia menulis bukunya Al-Qanun yang meliputi semua yang bertalian dengan ilmu kedokteran seperti fisiologi, anatomi, dan pengobatan. Ia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Al-Aqlu, akal. Karya terpentingnya adalah Qanun al-Tibb, menjadi buku teks selama sekitar 5 abad di berbagai perguruan tinggi Eropa. Dia juga melakukan analisis berbagai bentuk energi panas, gerak, cahaya, serta analisis konsep gaya dan vakum. Yang keempat ada Al-Ghazali pada tahun 1058 sampai 1111 Masehi. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali lahir di Ghazala, Khurasan, Persia pada tahun 1059 Masehi. Di dunia barat abad pertengahan ia dikenal dengan nama Abu Hamid Al-Ghazali. A. Epistemologi Al-Ghazali. Awalnya ia berpendapat bahwa pengetahuan adalah hal-hal yang ditangkap oleh panca indera. Ternyata menurutnya panca indera juga berdusta. Kemudian ia meletakkan kepercayaan pada akal. Namun ia juga tetap ragu pada akal. 3 bulan kemudian Allah memberikan nur yang disebut juga sebagai kunci makrifat ke dalam hatinya. Dengan demikian Al-Ghazali percaya bahwa intuisi lebih tinggi dan lebih dipercaya daripada akal untuk menangkap pengetahuan yang betul-betul diyakini. B. Metafisika Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, ilmu Tuhan adalah suatu tambahan atau pertalian dengan zat, artinya lain dari zat. Kalau terjadi tambahan atau pertalian dengan zat Tuhan tetap dalam keadaannya. Al-Ghazali membagi manusia kepada 3 golongan, yaitu kaum awam. Cara berpikir mereka sangat sederhana. C. Kritikannya terhadap filosof. Al-Ghazali menentang argumen filsafat para filosof Yunani dan filosof Islam dalam banyak masalah. Ia menentang dalil filsafat Aristoteles tentang azalinya alam. Dengan tegas ia katakan bahwa alam berasal dari tidak ada menjadi ada, creatio ex nihilo, sebab diciptakan oleh Tuhan. Yang kelima ada Ibn Rus pada tahun 1126 sampai 1198 Masehi. Ibnu Al-Walid Muhammad bin Rus lahir di Kardafa pada tahun 1126 Masehi. Aliran filsafat Ibn Rus adalah rasional. Ia menjunjung tinggi akal pikiran dan menghargai peranan akal. Karya-karya ilmiahnya banyak membicarakan masalah kedokteran, astronomi, dan fisika. Banyak kalangan mengatakan bahwa rasionalitas Ibn Rus telah mewarnai pemikiran keilmuan barat.
Demikianlah video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.